Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di Grup Politik Belu News pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, penggemar Grup Politik Belu News, penggemar politik Kabupaten Belu. Pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan permasalahan lelang jabatan. Terkait dengan lelang jabatan, tapi sebelum saya berbicara terkait dengan lelang jabatan di lingkup Pemkab Belu, saya mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian salah satu putra terbaik Kabupaten Belu, mantan anggota DPRD dari Partai Golkar 2009-2014, yaitu Bapak Hendro Sutomulai. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, terkait dengan lelang jabatan, saya tidak melihat yang beberapa instansi OPD, tapi yang saya soroti di sini adalah dua OPD yang lagi bermasalah dalam tanda kutip, yaitu Kesbangpol maupun PKD. Tapi tanggal 12 September baru pemerintah dalam hal ini sekda mengeluarkan lelang untuk mengisi di dua OPD tersebut. Pertanyaannya saya, kita semua tahu bahwa hari ini dua OPD yang mau dilelang ini lagi bermasalah. Artinya ada sementara lagi gugat menggugat, maka sudah sampailah di mahkamah. Terus kalau seperti begini, apakah tidak ada masalah? Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba putusan mahkamah itu kalau memenangkan mereka, apakah mereka tidak dikembalikan kepada baik di BKD maupun di Kesbangpol? Hari ini pemerintah dari tanggal 12 pemerintah sudah mengeluarkan lelang jabatan untuk OPD-OPD tersebut. Sebagai masyarakat saya cukup prihatin dengan permasalahan ini. Daripada uang itu dipakai untuk lelang jabatan seperti dua OPD ini, mendingan berikanlah kepada ASN yang mungkin belum menerima TPP. Mungkin OPD lain sudah terima, tapi OPD lain yang belum terima TPP. Kalau saya kasih saja kepada OPD yang belum terima TPP, kasih saja uang yang jabatan. Kami mau Belu ini menjadi lebih baik. Kami mau ikuti sistem birokrasi ini. Tapi kami juga sangat menyayangkan OPD yang bermasalah, yang sementara ini digugat. Biasanya pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran untuk lelang jabatan. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Sebenarnya ada apa? Ada permasalahan apa sehingga sampai setega itu? Kita hidup di Kabupaten Belu ini. Saya hanya mau menyampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten Belu. Jabatan itu cuma sesaat. Ketika jabatan itu tidak melekat pada diri kita, kita akan kembali seperti biasa. Jadi ketika kita mendapat sebuah jabatan atau amanah, jalankan dengan baik, penuh tanggung jawab. Jangan sampai jabatan yang melekat pada diri kita, kita gunakan
semena-mena, seenak kita. Ingatlah bahwa apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Saya secara pribadi bicara begini karena saya paham betul dengan kondisi bapak-bapak yang lagi menggugat mereka punya ketidakpuasan mereka. Tadi saya bilang, kita ini pasti hidup di sini. Ketika kita sudah terlepas, dan setiap orang itu pasti ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Hari ini kita bangga karena mungkin kita di atas angin. Hati-hati ketika kita turun di bawah. Ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba lihat, Bapak mereka coba baca lelang jabatan yang ini. Itu ada lelang jabatan di beberapa OPD, tapi yang saya soroti adalah Kesbang Pol dengan BKD. Yang sebagaimana yang kita tahu bersama, bahwa dua OPD tersebut lagi bermasalah. Artinya permasalahan ini yang sementara ini lagi kita dengar bersama. Gugatan. Dan kabar yang kita dengar bahwa mereka itu sudah menang di Mahkamah Agung. Hanya dalilnya pemerintah mengatakan menunggu salinan. Terus hari ini dari tanggal 12 kita dengar lagi bilang lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di OPD tersebut. Pertanyaannya saya, kalau putusan Mahkamah Agung sudah mengatakan mereka itu menang, terus hari ini diisi, dibuka lagi lowongan untuk Bapak Ibu yang memiliki pangkat yang cukup untuk mengisi tempat tersebut, tes. Terus bagaimana dengan mereka yang sudah menang? Itu menjadi pertanyaan kami. Daripada uang itu dibuang-buang, mendingan bagikan haknya ASN yang namanya TPP itu. Karena saya dengar ada OPD yang lain yang sudah terima, tapi ada OPD yang lain juga belum terima. Kasihkan kepada yang belum terima, biar dirasakan. Semakin hari kami melihat permasalahan di Kabupaten Belu ini semakin kompleks. Belum lagi isu terkait dengan proyek. Bahkan dalam live-nya Mas Bobi itu mengatakan ada oknum kesana minta proyek membawa nama bupati dan segala macam. Tidak pernah ada klarifikasi daripada pemerintah sampai hari ini. Mungkin pemerintah menganggap bahwa ini biasa-biasa saja, tapi hati-hati. Zaman sekarang ini zaman serba transparan, artinya kita dimudahkan dengan informasi yang semakin canggih. Hari ini setiap orang juga bisa menjadi wartawan karena menggunakan HP Android. Hati-hati. Saya hanya menyampaikan. Kita habis permasalahan, kita dengar lagi permasalahan masalah lelang jabatan. Sebelum itu kita dengar lagi permasalahan terkait dengan Persib Belu bermain di Lembata, polemik. Bilang ada oknum anggota DPRD ke sana, ada oknum ASN. Sebenarnya ini ada apa di Belu ini? Kita cross check ke belakang permasalahan Tekoda yang mengisahkan polemik yang berkepanjangan. Banyak air mata dari ex-Tekoda yang hari ini mereka meratapi nasib mereka karena kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi. Terus hari ini kita dihadapkan lagi dengan permasalahan lelang jabatan.
Yang notabene kita tahu bahwa ada 2 OPD tersebut lagi bermasalah. Bahkan dengar informasi kabar bahwa mereka sudah menang. Dalilnya pemerintah menunggu salinan. Kenapa tidak nunggu salinan terus kenapa dibuka lelang jabatan? Itu menjadi pertanyaan kami. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Terus tadi siang lagi sudah dengar lagi konsultasi untuk mau pinjaman daerah. Berita saya membaca bahwa sah pinjaman daerah batal. Berarti sah pinjaman daerah untuk beli bunga batal. Sah pinjaman daerah untuk infrastruktur batal. Seperti itu. Kalau memang pemerintah daerah ini kalau mau tanam bunga saja, ini usul saya sebagai masyarakat. Bapak tunggu saya sedikit, bulan Oktober atau November itu pasti hujan, Desember. Gerakan masyarakat ini untuk ini cabut ambil tuh bunga itu pasti dia akan di Kabupaten Belu ini pasti bunga itu dia akan tumbuh, kalau musimnya dia tumbuh berhampuran. Tinggal saya mau OPD mana yang di mana tinggal cabut ditanam. Kalau butuh bunga. Masyarakat sekarang mungkin bunga orang tidak butuh, sementara orang butuh makan. Tambah BBM naik. Ini menjadi pertanyaan. Artinya Bapak Ibu saudara yang mungkin belum lihat itu konsultasi Banggar DPRD Kabupaten Belu itu bersama dengan Kawan Keuangan Provinsi, itu Bapak Sakrutus Moruk, bahwa sah pinjaman daerah itu batal. Artinya sah bahwa pinjaman daerah untuk beli bunga itu batal. Sah pinjaman daerah itu untuk infrastruktur batal. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita tiap hari hanya dengar masalah saja Kabupaten Belu. Belum lagi haknya masyarakat kecil jaring pengaman sosial sampai hari ini tidak nongol-nongol. 6.577 menunggu hak mereka dari tahun lalu. Mungkin bulan depan kita harus rayakan ulang tahun yang pertama, yaitu JPS berumur 1 tahun. Berumur 1 tahun tuh orang senang, tapi kita tiap lilinnya nanti pas jam 12 malam bahwa sudah 1 tahun JPS. Dan 1 tahun itu juga masyarakat tidak mendapat haknya masyarakat. Mungkin di akhir live saya ini, saya hanya mau menyampaikan itu, tapi saya sentil-sentil berbagai permasalahan agar menjadi pembanding. Tapi yang sangat saya sayangkan sebagai masyarakat Kabupaten Belu, seperti ada lelang jabatan, ada beberapa OPD, tapi yang saya lihat yaitu kes Bang Pol dengan BKD, bagi saya itu lagi masalah. Maka terjadilah gugatan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau sampaikan permasalahan tentang gugatan 5 ASN eselon 2. Mereka sudah ikut tahapan. Di PT UN Kupang mereka menang. Di PT UN Tinggi Surabaya mereka menang. Sampai di Mahkamah Agung, ketika pemerintah daerah melakukan banding, maka itu ditolak. Kalau sudah ditolak, berarti TUN Surabaya Kupang itu yang benar keputusannya. Tapi dalilnya pemerintah hari ini mengatakan tunggu salinan.
Kalau menunggu salian, kalau begitu jangan buka dulu lelang jabatan tersebut. Kenapa terkesan buru-buru? Ada apa ini? Saya sebagai masyarakat biasa menyampaikan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jabatan yang melekat pada pribadi kita, suatu saat pun tidak akan melekat pada pribadi kita. Jadi perlukan sesama kita sebagai manusia seperti kita. Perlukan sesama kita sebagai saudara bagi Anda. Supaya ketika kita tidak memiliki jabatan lagi, sebaliknya orang memperlakukan kita sebagai manusia maupun saudara. Dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nah, mengakhiri live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.